Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehati. Pembacaan renungan kita malam hari ini, kita belajar dari teman-teman Daniel. Judul renungan kita adalah Orang-orang Muda Penuh Potensi. Ayat nats kita terambil dari kitab Daniel pasal 1 ayat 3-4 dan ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Amin. Hananya, Misael, dan Asaria termasuk orang-orang yang diangkut ke pembuangan di Babel. Mereka masuk dalam kategori orang-orang muda. Kata Ibrani Yelet biasanya dipahami sebagai pria yang masih berusia antara 15 sampai 18 tahun. Septuaginta memakai kata Yunani neaniskos, sebuah kata yang juga dipakai dalam kisah orang muda yang kaya di dalam kitab Matius 19 ayat 16 sampai 26. Di satu sisi, mereka adalah orang-orang yang belum berpengalaman. Di sisi lain, mereka adalah orang-orang yang penuh potensi. Aspenas tahu akan potensi mereka, dan dia yakin orang-orang seperti merekalah yang diharapkan oleh Nebukadnezar untuk menjadi kaki tangannya. Mereka adalah orang-orang muda yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Sebagai orang-orang yang berdarah biru, tentu mereka pernah mengecap pendidikan yang lebih baik daripada orang muda Israel pada umumnya. Ini sesuai dengan rencana Nebukadnezar yang menginginkan supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Mereka adalah orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela. Cela di sini bisa menunjuk kepada cacat fisik dan cacat moral. Orang-orang yang memiliki cacat fisik dianggap tidak layak berada di istana raja, apalagi jika cacatnya berkaitan dengan kelancaran proses belajar mengajar, seperti mata, telinga, dan tangan. Demikian juga dengan orang-orang yang memiliki cacat moral, tidak mungkin cocok untuk bekerja di istana. Ulangan pasal 32 ayat 5 menjelaskan tentang orang-orang yang memiliki cacat moral. Berlaku busuk terhadap dia, mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Ini yang dikatakan dalam Ulangan 32 ayat 5. Mereka juga harus berperawakan baik. Memilih orang-orang muda yang berperawakan baik untuk dijadikan pegawai istana adalah kebiasaan di dunia timur dekat kuno. Secara intelektual, kualitas mereka tidak perlu diragukan lagi, sebab mereka adalah orang-orang muda yang memahami berbagai-bagai hikmat, yang berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Sudah pasti mereka adalah orang-orang muda yang cerdas dan cerdik. Ada hal-hal yang tidak mungkin kita tiru dari teman-teman Daniel ini, yaitu mengenai latar belakang keluarga dan perawakan. Mungkin kita bukan orang yang berasal dari keluarga kerajaan. Kita juga bukan seorang raden. Kita juga mungkin tidak memiliki perawakan yang baik. Bahkan mungkin ada cacat dari salah satu anggota tubuh kita. Itu tidak masalah, karena
persaingan di dunia modern tidak melulu berdasarkan garis keturunan dan keberadaan fisik. Tetapi ada hal lain yang bisa kita teladani dari teman-teman Daniel, yaitu mereka bermoral baik, cerdas, dan cerdik. Untuk bisa dipercaya dimanapun kita berada, kita harus bermoral baik, yaitu jujur, setia, tulus, dan tunduk, bukan memberontak. Kita juga harus berwawasan luas, tidak gaptek, dan tetap mau belajar. Niscaya kita akan menjadi orang yang berguna dimanapun kita berada. Moral dan tingkat kecerdasan kita sangat menentukan apakah kita akan dipakai oleh Tuhan atau tidak. Demikian perenungan kita malam hari ini. Kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, mampukanlah kami untuk meningkatkan kualitas moral dan intelektual kami, sehingga kami bisa dipercaya dan berguna dimanapun kami Engkau tempatkan. Tuhan, perlengkapi setiap kami. Beri kami hati yang selalu ingin diajar, selalu ingin mendapatkan semua yang terbaik yang daripada Tuhan. Ampuni setiap dosa, kesalahan, dan pelanggaran hidup kami. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih untuk pelajaran yang kami terima malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Salam sehati.